Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilman, amin ya rabbal alamin. Hadirin hafizakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan kita ayat demi ayat di dalam surah An-Nazi'at. Setelah sebelumnya kita menyampaikan tentang surah An-Nazi'at yang di dalamnya mengisahkan tentang Nabiullah Musa alaihissalam dengan musuhnya yaitu Fir'aun laknatullah alaih. Dakwahnya beliau kepada Fir'aun, Allah memerintahkan beliau, memberikan pesan kepada beliau tentang bagaimana cara berdakwah yang baik agar dakwah itu menghasilkan, agar ajakan itu menghasilkan. Tapi kita tahu Fir'aun yang sudah ditakdirkan akan menjadi penghuni neraka, maka dakwah yang baik itu tidak berguna sama sekali, tidak bermanfaat sama sekali, karena memang kezalimannya, kejahatannya sangat-sangat besar. Maka semua kisah ini Allah sebutkan inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Semua kisah disampaikan seperti ini agar menjadi ibrah liman yakhsha, bagi orang yang ada rasa takut dalam dirinya, ada perasaan khawatir, takut nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata ibrah dari kata abara ya'buru, artinya adalah menyeberang. Jadi kita sering mendengar kata ibrah, ada ibrah di dalamnya, ada pelajaran. Ibrah sebenarnya artinya bukan pelajaran, tapi ibrah itu abara ya'buru, menyeberang atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Atau kalau tempat penyeberangan namanya ma'bar, jembatan yang digunakan untuk menyeberang namanya ma'bar. Nah, itu tempatnya. Kalau prosesnya namanya abara ya'buru, menyeberang atau beralih dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka kisah-kisah yang disampaikan ini harapannya menjadi pelajaran. Orang menjadi berubah, orang menjadi ingat, tidak larut dalam keburukan karena sudah diberikan contoh, sudah disampaikan pelajaran, sudah disampaikan kisah. Maka harapannya dia berpindah dari kondisi yang tidak baik menjadi kondisi yang lebih baik, dari kondisi yang berlumuran dengan dosa dan kesalahan kemudian berubah menjadi lebih baik lagi, atau berpindah. Semua ini disampaikan untuk agar orang nanti siap berpindah dari dunia pindah ke alam akhirat, tentu dengan membawa bekal yang terbaik. Maka itu penjelasan kata ibrah yang artinya adalah perpindahan atau peralihan. Di pembahasan berikutnya di surah An-Nazi'at ini, setelah menyampaikan kisah Nabi Musa, maka Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali
tentang tema utamanya di surah An-Nazi'at, yaitu tentang hari kebangkitan, tentang keadaan manusia dibangkitkan setelah kematian. Maka Allah mengawali mengingatkan kita semuanya tentang hari kebangkitan itu, dan pertanyaan dimulai dengan sebuah pertanyaan. Yang pertanyaan ini disampaikan kepada orang-orang kafir, terutama kalau Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah. Berarti Al-Quran ini ditanyakan kepada orang-orang kafir dari golongan Quraisy. Pertanyaan untuk membantah mereka yang mengingkari, mereka yang tidak percaya dengan hari kebangkitan, mereka yang tidak percaya, bagaimana bisa kami nanti dihidupkan lagi, padahal kami sudah hancur lebur menjadi tanah, padahal tulang belulang kami sudah hancur, bagaimana bisa dihidupkan lagi? Maka kalau di ayat yang lain nanti Allah akan menjawab dengan memberikan perumpamaan bagaimana yang mati pun bisa dihidupkan lagi. Perumpamanya adalah dengan tanah yang tandus, kemudian disirami air hujan dari langit, kemudian tanah itu menjadi subur dan bisa tumbuh kembali. Itu di ayat yang lain, di surah yang lain, ketika menggambarkan tentang proses kebangkitan makhluk, kebangkitan manusia setelah dimatikan, maka Allah menjawabnya dengan membuat perumpamaan. Kalau ada tanah yang tandus, tanah yang mati, maka bagi Allah mudah untuk menghidupkannya. Allah berikan hujan turun dari langit, maka air hujan itu meresap, kemudian bisa menumbuhkan tanaman-tanaman. Begitulah cara Allah menghidupkan. Tapi kalau di surah An-Nazi'at ini, untuk menjawab keraguan orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, maka Allah membuat pertanyaan. A'antum asyaddu khalqan amis sama? Apakah kalian, penciptaan kalian wahai manusia, asyaddu khalqan, lebih sulit, lebih rumit, amis sama, atau penciptaan langit yang lebih sulit? Jadi Allah membuat perumpamaan. Mana yang lebih susah? Coba pikirkan, coba renungkan, mana yang lebih rumit, mana yang lebih susah? Allah menciptakan kalian dari tanah, kemudian tinggalnya dengan tanah, berjalannya di atas tanah, atau Allah menciptakan langit dengan semua kehebatannya, dengan semua keagungannya. Langit yang menaungi semua semesta ini, dia berdiri kokoh tanpa tiang. Tidak ada satupun tiang yang menyangganya. Tidak ada satupun tiang yang menopang tegaknya langit ini, tidak jatuh, tidak ambruk dan sebagainya. Maka Allah menggunakan pertanyaan itu. A'antum asyaddu khalqan amis sama? Apakah penciptaan kalian yang lebih susah atau penciptaan langit? Coba bayangkan. Kita jarang mengagumi penciptaan langit. Kalau misalkan dibuat perumpamaan, misalkan kita masuk ke sebuah masjid, misalkan bangunan yang besar, yang megah, kita masuk ke dalamnya, kemudian kita dapati ternyata masjid yang megah itu tidak ada satu tiang pun yang menyangganya di dalamnya, di dalam ruangan masjid. Dan salah satu inspirasinya, ada insinyur yang pengen membuat masjid tapi di dalam masjidnya tanpa tiang. Karena beliau ini merasa terlalu sayang kalau sholat itu softnya kepotong dengan tiang masjid. Maka sampai bagaimana caranya membuat masjid, tempat sholat di ruangan utamanya tanpa ada satu tiang pun, sehingga softnya tetap nyambung semuanya tanpa terputus dengan tiang. Kalau tidak salah satu masjid yang di dalam ruangannya, ruang utama sholat tidak ada tiang, itu Masjid Atin. Seingat saya kalau nggak salah tidak ada tiangnya di ruang utamanya. Kalau Istiqlal banyak tiang. Kalau Atin kalau tidak salah di ruang utamanya tidak ada. Jadi kalau kita melihat masjid yang bangunan yang begitu saja, maksudnya besar kemudian tidak ada tiang, kita merasa kagum. Bagaimana caranya masjid ini bisa berdiri tanpa tiang? Padahal dia besar, padahal dia kokoh. Nah, kita sering mengagumi sesuatu yang memang sangat dekat dengan kita, sementara langit yang tiap hari kita lihat, tiap hari kita pandang,
jarang kita mengaguminya, jarang kita merasa takjub. Bagaimana langit yang luar biasa besar ini menaungi semua benda-benda yang ada di langit, kemudian berdiri tanpa tiang, tegak tanpa tiang, tidak jatuh, tidak ambrol, tidak roboh dan sebagainya, sampai nanti pada waktu Allah yang menghendaki. Maka Allah membuat pertanyaan ini untuk membantah. Kalau penciptaan langit yang rumit saja, yang susah saja, yang istimewa, yang ajaib saja, buat Allah mudah, apalagi sekedar menghidupkan kalian wahai manusia setelah kalian dimatikan. Maka pertanyaan itu, membantah itu, untuk mengajak mereka yang tidak percaya kepada hari kebangkitan, bahkan mereka yang tidak percaya adanya Allah, adanya Tuhan sebagai Rabb, Allah sebagai Rabb. Maka pertanyaan ini dimunculkan. Penciptaan langit loh jauh yang lebih sulit. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit-langit dan bumi itu jauh lebih besar, jauh lebih luar biasa dibandingkan penciptaan manusia. Maka kemudian Allah menjelaskan apa keistimewaan langit. Banaha, Allah yang meninggikannya, Allah yang membangunnya. Rafa'a samkaha fasawwaha, Allah yang memberikan jarak yang jauh, yang tinggi. Rafa'a samkaha, samak itu apa namanya, ketebalan yang ada di atas. Jadi rafa'a samkaha, Allah yang menjadikannya tinggi. Fasawwaha, kemudian menjadikannya indah, diberikan hiasan, hiasan kalau malam ditaburi bintang-bintang agar lebih indah. Kemudian wa'aghtasha lailaha, dan Allah yang menjadikan langit itu gelap gulita di malam harinya. Wa akhraja duhaha, dan Allah yang menjadikan di siang hari langit itu menjadi terang benderang di waktu duha. Jadi Allah menyebutkan di dalam surah An-Nazi'at ini beberapa keistimewaan ciptaan Allah berupa langit ini untuk menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang ditunjukkan langit? Karena tidak ada satu manusia pun yang berani mengaku bahwa saya mengatur langit. Tidak ada satupun. Bahkan dulu kalau kita dapati di Al-Quran, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdebat dengan raja yang zalim yaitu Namrud, ketika di awal debat Nabi Ibrahim menyebutkan Tuhanku adalah Tuhan yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Tuhanku bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Maka Namrud kita tahu dia membuat persepsi menghidupkan dan mematikan itu sesuai dengan yang dia pikirkan. Dia panggil dua tahanan, tahanan yang satu diperintahkan untuk dibunuh, dieksekusi mati, sementara tahanan yang lain dia biarkan hidup, dia lepaskan. Kemudian dia mengatakan, ana uhyi wa umit, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Lihat dua orang tadi, yang satu aku perintahkan untuk dibunuh, yang satu aku biarkan dia hidup. Aku berikan dia kebebasan, aku berikan dia hidup. Jadi ini versinya dia. Jadi menghidupkan dan mematikan itu, yang satu dibebaskan, yang satu dieksekusi mati. Kemudian Nabi Ibrahim memberikan pernyataan yang kedua. Kalau memang kamu merasa Tuhan, kalau memang kamu merasa hebat, baiklah. Kita lihat keadaan langit atau keadaan alam. Matahari yang setiap hari selalu terbit dari timur kemudian tenggelam di barat. Maka kalau kamu memang Tuhan, bisa mengatur, punya kekuasaan, buat matahari itu terbit dari barat. Ya. Begitu diminta seperti itu, fabuhital ladzi kafar, maka dia tidak berkutik sama sekali, dia tidak bisa menjawab sama sekali. Jadi mengapa di ayat ini yang digunakan perumpamaan atau perbandingan adalah penciptaan langit? Karena tidak ada satupun manusia di dunia ini yang berani mengaku punya kuasa untuk mengatur langit. Bahkan di Indonesia yang berani-beraninya bilang saya bisa mendatangkan hujan, saya bisa menolak hujan, saya bisa menyingkirkan hujan. Pada akhirnya ketika dia menolak hujan malah basah kuyup. Jadi
sekedar meminta saja dia tidak bisa. Sekedar meminta untuk tidak turun hujan saja dia tidak bisa. Jadi memang perumpamaan atau perbandingan dengan penciptaan langit ini dihadirkan untuk memberikan bantahan betapa Allah yang maha kuasa dan Allah satu-satunya zat yang bisa mengurus, mengatur langit dan seluruh ciptaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan tanda kekuasaannya yang lain, wal arda ba'da dzalika dahaha. Kemudian bumi ini dihamparkan, dijadikan datar sehingga manusia yang menempati bumi tidak kesulitan untuk tinggal di bumi. Bayangkan kalau bumi ini tidak datar. Bayangkan kalau bumi ini bentuknya tidak seperti yang sekarang ini, maka kita akan kesulitan untuk berada di atasnya. Maka Allah menjadikan bumi ini dihamparkan sehingga kita yang tinggal di atas bumi merasa nyaman. Tapi masalahnya bumi di awal itu masih goyang, belum stabil. Maka kemudian nanti Allah ciptakan gunung yang menjadi pancang untuk bumi sehingga bumi ini bisa berputar dengan sangat-sangat halus sampai-sampai kita tidak merasakannya. Wal jibala arsaha. Nanti Allah jadikan gunung-gunung itu sebagai pasak, sebagai pancang yang membuat bumi ini dia tidak lagi berputar dengan sangat cepat, dia tidak lagi bergerak dengan sangat cepat. Kalau bumi ini bergerak dengan sangat cepat, tentu kita tidak akan nyaman tinggal di atasnya, maka Allah nanti jadikan gunung. Tapi sebelum itu Allah membahas tentang bumi dulu. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Bumi ini dihamparkan setelah diciptakan. Jadi yang pertama diciptakan bumi dulu, kemudian diciptakan langit, baru setelah penciptaan langit bumi ini dihamparkan. Jadi penciptaannya lebih dulu bumi, tetapi untuk bumi ini dihamparkan dia setelah penciptaan langit. Kemudian akhraja minha ma'aha. Allah keluarkan dari bumi ini mata air untuk minum makhluk yang tinggal di atasnya. Wa mar'aha, dan Allah tumbuhkan tanaman-tanaman untuk bekal hidup, untuk sebagai bekal kita hidup di atas bumi ini. Kemudian setelah itu Allah bicara tentang gunung, wal jibala arsaha. Ketika bumi tadi kita sampaikan dia berputar cepat, kemudian ditancapkan gunung sehingga bumi ini berjalan atau berputar dengan sangat halus. Sampai-sampai malaikat merasa heran. Melihat kuatnya gunung ini, kokohnya gunung ini, malaikat merasa heran. Disampaikan di dalam hadis, dan hadisnya marfu. Jadi ketika bumi ini berputar dengan kencang, maka Allah pancangkan gunung untuk membuat bumi ini berputar dengan halus. Kemudian malaikat merasa takjub dan malaikat bertanya, "Ya Rabbi, fahal min khalqika syai'un asyaddu minal jibal?" Wahai Allah, apakah ada di antara makhlukmu, ciptaanmu yang lebih besar, yang lebih kuat dibandingkan gunung? Jawab Allah, ada. Apa itu? Kata Allah, yaitu air. Kemudian malaikat bertanya lagi, yang lebih kuat daripada gunung adalah besi, al-hadid. Kemudian malaikat bertanya lagi, apakah ada ciptaanmu yang lebih kuat dibandingkan besi? Kata Allah, ada. Apa itu? Air. Kemudian malaikat bertanya lagi, apakah ada ciptaanmu yang lebih kuat dibandingkan air? Ada, yaitu api. Kemudian malaikat bertanya lagi, apakah ada yang lebih kuat dibandingkan api? Ya, ada, yaitu tadi setelah besi, api dulu, setelah api kemudian air. Apakah ada yang lebih kuat setelah air? Ada, yaitu angin. Kemudian lagi-lagi malaikat bertanya, apakah ada yang lebih kuat dibandingkan angin? Ini jawaban yang terakhir ini yang buat kita semuanya. Yang lebih kuat dibandingkan angin yang berhembus adalah Ibnu Adam, yaitu manusia. Manusia yang bagaimana? Yatasaddaqu biyaminihi yukhfiha min shimalihi. Yang lebih kuat daripada semua itu, lebih kuat daripada angin, lebih kuat daripada air,
lebih kuat daripada api, lebih kuat daripada besi, lebih kuat daripada gunung adalah Ibnu Adam, anak keturunan manusia yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Jadi di hadis yang marfu ini disebutkan yang lebih kuat dari semua tadi adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu. Artinya apa? Orang yang bersedekah secara ikhlas itu beratnya luar biasa. Susahnya luar biasa. Orang biasanya kalau mengeluarkan harta, pengen tuh namanya dipampang, namanya dicatat, namanya disebut. Kalau sudah keluarkan harta, namanya nggak disebut, rasanya ada yang ganjal, ada yang kurang rasanya. Maka itu semua menjadi ringan bagi orang yang tadi. Akan terasa luar biasa bagi orang yang dia bersedekah tangan kanannya, kemudian tangan kirinya sampai tidak tahu saking ikhlasnya, saking dia melakukan atau mengeluarkan hartanya semata-mata untuk Allah, tidak untuk yang lain. Maka ini yang lebih kuat. Kemudian Allah menutup ayatnya dengan mata'allakum wa li'an'amikum. Semua yang Allah hadirkan tadi, mulai dari langit dengan semua keagungannya, dengan semua kehebatannya, bumi dengan semua perangkat yang Allah hadirkan untuk bekal hidup manusia di dunia, kemudian gunung dan semuanya itu mata'allakum. Allah buat semua itu menjadi mata'. Mata' itu dari kata mut'ah. Mut'ah itu kesenangan. Atau mata' arti lainnya adalah orang kalau mau bepergian, mau safar, dia bawa barang bawaan, makanan atau yang lain, maka barang bawaan itu namanya mata'. Jadi mata'an lakum, semua yang Allah hadirkan tadi dia sebagai mata'. Cuma sifatnya mata, dia pasti akan habis. Jadi mau sebanyak apapun bekal makanan yang dibawa oleh orang yang mau bepergian, maka dia akan habis. Kalaupun tidak habis dimakan, dia bisa rusak dan sebagainya. Maka di sini Allah mengingatkan semua kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan di dunia ini, makanan dan sebagainya tadi, dia hanya sebuah mata. Dia kesenangan, tapi kesenangan ini tidak abadi. Dia mata yang suatu saat pasti akan habis. Maka jangan sampai kenikmatan ini membuat kita fokus padanya sehingga melalaikan yang lain. Mata'an lakum. Semua ini Allah jadikan kesenangan lakum untuk kalian, wali an'amikum, dan untuk hewan ternak kalian. Nah pertanyaannya, kenapa Allah menyebutkan semua yang Allah hadirkan di bumi ini untuk kesenangan kita dan hewan ternak kita? Mengapa ada kata hewan ternak? Di pembahasan sebelumnya kita pernah mengingatkan. Jadi kita sebagai manusia ini dihadirkan Allah di bumi, punya tugas khusus, punya tugas istimewa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu tugas utamanya. Maka jangan sampai kita yang ditugaskan di bumi ini punya tugas utama, kita malah lalai dari tugas utama kemudian sibuk dengan yang lain. Adapun yang lain, rezeki, kemudian harta, anak keturunan, keluarga, itu semuanya perangkat yang membantu kita untuk menjalankan tugas utama kita beribadah kepada Allah. Jadi jangan sampai yang menjadi bekal perangkat ini malah kita fokus di situ kemudian melalaikan tugas utama sebagai tugas utama untuk beribadah kepada Allah. Sementara makhluk Allah yang lain ada yang dia diciptakan di dunia murni untuk melayani manusia, murni untuk memenuhi kebutuhan manusia, yaitu hewan ternak. Begitu tugasnya selesai, seperti kemarin kita lihat sapi, kerbau, domba, begitu dia memang tugasnya dikorbankan, ya sudah selesai, itu tugasnya sudah selesai. Gak ada urusannya nanti di akhirat dihisab atau ditanya bagaimana tugasmu di dunia, tidak ada. Maka di sini Allah ingin mengingatkan kita semuanya, jangan sampai keberadaan kita itu sama dengan hewan ternak.
Kalau hewan ternak dihadirkan untuk melayani, untuk mencukupi sebagai bekal kita, membantu kita hidup di dunia, untuk menjalankan tugas kita beribadah, maka jangan sampai kita lalai dari tugas utama beribadah kita sehingga kita sama seperti binatang tadi. Kalau kita hidup di dunia urusannya cuma urusan perut, ingin mengenyangkan, mengisi perut dengan makanan, minuman, ingin mengenyangkan apa yang di dalam perut berupa syahwat, maka Allah mengingatkan itu mah tugasnya hewan atau binatang. Itu mah fungsinya binatang. Yang penting dia makanan ada yang masuk. Begitu nanti tugasnya disembelih, dia dimakan ya selesai tugasnya. Sementara tugas kita tidak itu. Tugas kita tidak itu. Jadi disertakannya hewan ternak di sini adalah untuk mengingatkan kita jangan sampai kita lalai dari tugas utama kemudian kita nasibnya seperti hewan atau binatang. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Insya Allah nanti tema yang terakhir tentang begitu sudah dijelaskan tentang hari kebangkitan, dijelaskan tentang satu kisah orang yang durhaka tidak percaya dengan hari kebangkitan, kemudian diberikan bukti, diberikan dalil, diberikan hujah bahwa kebangkitan itu nyata adanya, pasti nanti akan terjadi. Maka ketika semua ini sudah diberikan kok masih tidak percaya, maka pembahasan tema terakhir nanti tentang jalan, satu mengarahkan kepada surga, yang lain mengarahkan kepada neraka. Jalan kepada surga bagi yang beriman, bagi yang percaya, sedangkan neraka ini bagi mereka yang mendustakan, yang berlaku zalim, berlaku seperti tagut nanti. Insyaallah akan kita sampaikan di pertemuan yang lain. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklannya dia.